Jika seseorang mau mengikuti aku, sabda Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, bagi banyak umat dan teristimewa saudara-saudara kita yang bukan Katolik, mereka berpendapat bahwa untuk menjadi anggota gereja Katolik itu sulit, berat. Mengapa? Karena kalau mau dibaptis harus dipersiapkan. Ada tahap-tahap pembinaan atau pendampingan. Pertama, ya disebut katekumen atau calon baptis. Ya, bahkan dulu ya itu ada pelantikan katekumenat calon baptis. Mereka itu dilantik. Ya. Sesudah dilantik, lalu diadakan pembinaan atau persiapan calon baptis. Itu dulu selama 1 tahun. 1 tahun itu perlu ada diberikan tentang ajaran-ajaran resmi gereja Katolik, ya, supaya orang memahami, orang mengerti apa dan bagaimana itu ajaran iman gereja Katolik. Itu 1 tahun. Sesudah itu baru diadakan pembaptisan. Nah, sesudah pembaptisan masih ada tahap berikut yang namanya mistagogi, yaitu pembinaan lanjutan. Ya, masih ada dilanjutkan itu pembinaan, tidak berhenti pada saat pembaptisan, tapi masih itu ada pembinaan selanjutnya. Maksudnya apa? Supaya orang itu semakin memahami dan menghayati akan imannya dalam gereja Katolik. Begitupun juga ketika ada orang mau menikah, itu dipersiapkan dulu ya. Kalau ada orang mau menikah, dipersiapkan itu selama 6 bulan. 6 bulan. Ya, 6 bulan dipersiapkan. Nah, mengapa? Supaya orang itu sungguh memahami dan mengerti apa dan bagaimana itu hidup berkeluarga dalam gereja Katolik. Ya. Nah, tapi ya sekarang ini ya itu kadang-kadang ya baru melapor hari ini, kalau bisa mau diberkati secepatnya. Wah, ya kadang-kadang saya bilang, kamu sudah siap? Oh sudah siap pastor. Oke, masuk dalam gereja dan saya berkati. Daripada cari pekerjaan. Tapi ternyata mereka tidak mau juga. Ya, nah, ada kesan bahwa orang itu dipersulit. Sama sekali tidak. Ya, apa artinya kita itu memberikan sakramen itu kepada orang itu kalau dia tidak memahami tentang makna dan akan sakramen itu. Nah, itulah yang dalam Injil dikatakan oleh Yesus, itu orang perlu menyangkal dirinya. Menyangkal diri bukan pertama-tama kita menolak kepribadian kita atau diri kita ini, tapi itu adalah keinginan pribadi kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagaimana dalam bacaan Injil tadi, Yesus menegur keras Petrus. Ya, bahkan Petrus disebut iblis, nyala iblis. Padahal minggu yang lalu kita mendengarkan Simon yang akhirnya diubah namanya menjadi Petrus, si batu karang. Dia diberi tanggung jawab. Di atas wadas inilah aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus itu diangkat di iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia. Nah, saudara-saudara terkasih, kadang-kadang kita hanya memikirkan apa yang kita kehendaki, apa yang dipikirkan manusia. Padahal sebagaimana dalam bacaan kedua tadi, ya, Santo Paulus mengingatkan kita sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Saudara terkasih, menjadi pengikut Kristus memang itu tidak mudah. Ada tahap-tahap, ada protokol yang harus kita ikuti supaya kita bisa menjadi pengikutnya.
menyangkal diri, kita tidak bisa mengikuti keinginan atau kesenangan pribadi kita, tapi apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, memikul salib. Ya. Dikisahkan bahwa pernah ada seorang bapak yang mengeluh sepanjang hidupnya kepada Tuhan bahwa salib yang dia pikul itu terlalu berat dibandingkan dengan orang-orang lain. Ya. Dan pada suatu saat dia sedang berdoa, ya. Dan doanya itu selalu itu dengan mazmur keluhan. Belum pernah keluar dari mulutnya itu mazmur syukur atau mazmur pujian kepada Allah. Hanya mengeluh dan mengeluh sepanjang hidupnya. Ya. Lalu suatu saat dia sedang berdoa dan mengeluh, lalu dia mendengar suara, "Datanglah kemari." Dan dia, dari mana suara itu? Ya. Dia berpikir, mungkin ini suara Allah. Lalu dia berdiri dan masuk ke dalam suatu ruangan. Dan ternyata itu adalah suara Allah. Dan Allah berkata kepadanya, "Masuklah ke sini. Di dalam ruangan ini ada bermacam-macam salib. Silahkan Anda memilih salib yang sesuai dengan keinginanmu." Dan dia begitu bangga. Ini kesempatan yang baik bagi saya untuk memilih salib yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan saya. Dan dia salib yang dipajang di dalam itu, dia mencoba semua itu. Pertama dia ambil salib yang panjang, dia coba pikul. Ternyata salib itu terseret di tanah. Ini tidak cocok untuk saya. Kemudian dia ambil lagi salib yang lain yang pendek, dia taruh di bahunya. Ini salib ini bisa tertiup angin. Kalau angin kencang bisa terlepas dari bahunya. Dia ganti lagi. Ya. Dia ambil salib yang pendek tapi berat. Dia coba pikul. Dia merasa, ini terlalu berat. Bisa luka ini bahu saya kalau saya pikul salib ini. Dia ganti lagi. Kemudian dia, ada salib digantung di sana. Dia ambil itu dan dia coba, inilah salib yang paling cocok untuk saya. Sesudah itu Allah memanggil dia. "Mana salibmu?" Dia ada. Inilah salib yang paling cocok untuk saya. Sesudah itu dia keluar bersama dengan Allah. Dan katanya Allah berkata, salib inilah yang kamu pakai selama hidup kamu. Ya. Allah itu tidak pernah memberikan salib melebihi kemampuan kamu, kekuatan kamu. Dia sadar, saya keliru selama ini. Saya berpikir Allah memberikan salib yang berat, yang melebihi kekuatan saya. Ternyata tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, syarat mengikuti Yesus adalah memikul salib. Salib itu adalah suka duka hidup kita. Itulah salib. Dan mungkin memang kita akan jatuh seperti Yesus dalam pengertian jalan salib ini. Dia jatuh tiga kali. Tetapi setiap kali dia jatuh, dia berdiri dan berjalan lagi. Dia tidak pernah mengganti salibnya. Dia dengan setia memikulnya. Ya. Demikian pun juga dengan kita. Yakinlah bahwa Allah itu tidak pernah memberikan salib yang melebihi kekuatan kita. Kita percaya bahwa Yesus senantiasa menyertai kita dalam termasuk ketika kita mungkin jatuh tertindih salib. Apakah itu di dalam keluarga atau di tempat kerja kita. Yakinlah bahwa Allah tetap hadir bersama kita. Sebagaimana kita dengarkan di dalam bacaan pertama tadi dari kitab dari pengalaman iman Yeremia.
Yeremia pun juga itu. Ketika menjadi utusan Tuhan, dia pun merasa itu terlalu berat. Setiap kali dia mewartakan tentang kehendak Allah, dia selalu mendapat perlawanan dari orang-orang yang ada pada saat itu. Orang berseru, kelaliman, aniaya. Dia dicemooh oleh orang-orang lain. Dan dia merasa bahwa ini kalau pekerjaan ini yang saya lakoni, saya tidak akan pernah tenang. Karena itu dia berniat untuk melepaskan salib itu, untuk melupakan tugas itu. Tapi setiap kali dia berpikir dalam hati, dia tidak mau mengingat itu, ada sesuatu dalam dirinya, bagaikan api yang menyala-nyala, yang selalu menggelora, dan bahkan itu dia tidak mampu untuk menahannya. Ya. Saudara terkasih, mungkin kita juga seperti Nabi Yeremia. Kadang-kadang kita merasa tidak mampu. Tapi kalau kita baca ini kitab Yeremia selanjutnya, bahwa ternyata Allah itu tetap menyertai Yeremia termasuk di dalam situasi yang berat. Allah tetap hadir. Cuma mungkin kita kurang berserah diri kepadanya. Sebagaimana dalam bacaan kedua tadi, Santo Paulus mengajak kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, dalam tubuh ini ada jiwa. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita, diri kita, sebenarnya kita mempersembahkan, menyerahkan seluruh diri kita kepada Tuhan. Bukan hanya tubuh kita ini, tapi dalam tubuh ini ada jiwa. Kita mempersembahkan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Maka mari saudara terkasih, dalam perayaan ini, setiap kali kita mengalami salib, jatuh bangun, mari kita kembali berserah diri kepada Tuhan. Mari kita memandang Yesus yang tergantung pada salib, bahwa penderitaan Yesus, salib Yesus itu jauh lebih berat dibandingkan dengan salib-salib kita yang kecil. Ya, yakinlah bahwa Yesus menderita di salib demi untuk menebus kita, demi untuk menyelamatkan kita. Saudara terkasih, mari kita mohon moga-moga kita setia memikul salib kita dan mengikuti Dia dan bukan mengikuti yang lain. Semoga demikian. Amin.